Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Nur Utari dari Manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mind map dari jurnal. Dan saya mengambil bidang manajemen sumber daya manusia. Untuk judul-judulnya, yang pertama, pengaruh kompensasi kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja pegawai. 2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 3. Pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan PT Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu. 4. Pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada perusahaan A36. 5. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. 6. Pengaruh kebudayaan aktualisasi diri dan beban kerja terhadap prestasi kerja karyawan. 7. Pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja pada kinerja karyawan Departemen Produksi PT Coronet Crown. 8. Pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Inco Java Semarang. 9. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan majalah Mother and Baby. Dan yang terakhir, pengaruh pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT Gistek Garmen Indonesia Kabupaten Majalengka. Untuk jurnal yang pertama yaitu pengaruh kompensasi kepemimpinan dan fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja, di mana kompensasi adalah balas jasa yang diberikan kepada pegawai baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Di antaranya upah dan gaji, loyalitas, keadilan, dan penghargaan. Untuk kepemimpinan sendiri merupakan kemampuan individu dengan menggunakan kekuasaannya melakukan proses mempengaruhi, memotivasi, dan mendukung usaha yang memungkinkan orang lain memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan memiliki 3 dimensi. Yang pertama, hubungan antara bawahan dengan pemimpin. 2. Struktur tugas. Dan 3. Kekuasaan. Fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, dan ditempati oleh para pegawai. Fasilitas kerja dalam perusahaan terdiri dari 1. Mesin dan peralatan. 2. Prasarana. 3. Perlengkapan kantor. 4. Peralatan inventaris. 5. Tanah dan bangunan. Dan 6. Transportasi. Dan untuk kepuasan kerja sendiri merupakan tingkat perasaan senang seseorang sebagai penilaian positif terhadap pekerjaannya. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa kompensasi kepemimpinan dan fasilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, baik secara parsial maupun simultan. Untuk jurnal yang kedua yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan kantor PT Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Lingkungan kerja dibagi menjadi 2 yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Untuk lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja di mana dapat mempengaruhi kerja karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja. Dalam menciptakan suasana lingkungan kerja yang baik yaitu dengan menciptakan hubungan atau interaksi antar karyawan yang baik pula agar suasana kerja yang tercipta akan lebih nyaman. Pengaruh lingkungan
kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik dapat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat kerja karyawan. Karena apabila lingkungan kerja di perusahaan tersebut nyaman dan menyenangkan, tentunya karyawan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja karyawan, studi pada karyawan PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu. Manajemen talenta mencakup pemilihan dan pengembangan karyawan yang dianggap berbakat dan di dalam perusahaan, sehingga dapat menghasilkan sekelompok orang yang dapat dikembangkan bakatnya untuk menjadi sebuah investasi dalam sebuah perusahaan. Sekelompok orang berbakat tersebut disebut sebagai talent pool. Dan untuk kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi atau pekerjaan. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen talenta di PT Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu berjalan dengan baik dan kinerja karyawan di PT Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu juga tinggi. Untuk zona yang keempat, pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada perusahaan A3. 6. Harga, penjualan, promosi penjualan, dan kualitas produk sangat berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Karena dengan harga yang baik, konsumen juga banyak membelinya. Dan dilakukan berbagai promosi agar menarik minat beli konsumen juga. Untuk yang kelima, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Secara umum terdapat 3 jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya konstruktif. 2, budaya pasif defensif. 3, budaya agresif defensif. Dan untuk kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh sekelompok orang atau seseorang dalam organisasi. Dan dapat disimpulkan dalam jurnal ini bahwa ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan. Untuk yang keenam, pengaruh kebutuhan aktualisasi diri dan beban kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Sumber daya manusia adalah salah satu elemen utama yang menempati posisi sangat strategis dalam organisasi atau perusahaan. Artinya, unsur manusia memegang peranan sangat penting untuk menjalankan aktivitas guna mencapai tujuan. Setiap organisasi atau perusahaan selalu berupaya agar karyawan yang terlibat dalam kegiatan organisasi dapat memberikan prestasi setinggi mungkin untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Maka peliharaan hubungan yang kontinu dan selasi dengan para karyawan menjadi sangat penting. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam pemeliharaan hubungan tersebut adalah dengan penilaian prestasi kerja secara kontinu. Pada hakikatnya, penilaian prestasi pada prestasi kerja karyawan yang merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia yang merupakan proses pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seorang pekerja yang memiliki hak-hak asasi yang dilindungi. Prestasi kerja itu sendiri adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri yang mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik. Beban kerja yang berlebih dapat menyebabkan benturan-benturan atau tekanan-tekanan yang terjadi pada dirinya yang dapat menimbulkan stres bagi karyawan. Akibat dari beban kerja yang berlebih adalah produktivitas kerja menjadi menurun. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara aktualisasi diri terhadap prestasi kerja pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Syariah Surabaya dan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara beban kerja terhadap prestasi kerja pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Syariah Surabaya serta tidak ada pengaruh yang signifikan antara aktualisasi diri dan beban kerja secara bersama-sama terhadap prestasi kerja. Untuk zona yang ketujuh adalah pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja pada kinerja karyawan Departemen Produksi PT Coronet Crown. Untuk kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranan dalam organisasi. Adapun indikator dalam kinerja karyawan, yang pertama kualitas kerja, yang kedua produktivitas, 3 pengetahuan pekerjaan, 4 bisa diandalkan, 5 kehadiran, dan 6 kemandirian. Untuk pelatihan kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya efektif. Dan untuk motivasi kerja merupakan motor penggerak bagi kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi perusahaan. Dan dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan pada karyawan Departemen Produksi, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan Departemen Produksi di PT Coronet Crown. Dan yang ketiga, pelatihan kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan Departemen Produksi PT Coronet Crown. Untuk zona yang ke-8 yaitu pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Inco Zapa Semarang. Untuk disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur disiplin kerja seorang karyawan adalah frekuensi kehadiran, tingkat kewaspadaan, ketaatan pada standar kerja, ketaatan pada peraturan kerja, dan etika kerja. Untuk motivasi kerja merupakan proses psikologis yang timbul diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersumber dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Dan untuk etos kerja merupakan semua kebiasaan baik meliputi disiplin, jujur, tanggung jawab, tekun, sabar yang berdasar pada etika yang harus dilakukan di tempat kerja. Nah, untuk produktivitas kerja karyawan adalah kemampuan memperoleh manfaat-manfaat sebesar dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output dan input yang optimal. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah etos kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja, motivasi kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Inco Zapa.
Untuk jurnal yang ke-9, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, studi pada karyawan majalah Mother and Baby. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu yang khusus hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan serangkaian dari fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah 1. Fungsi manajerial, 2. Fungsi operasional. Fungsi manajerial diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan untuk fungsi operasional yang 1. Pengadaan tenaga kerja, 2. Pengembangan, 3. Kompensasi. Untuk stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Dalam hal ini, tekanan tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan tempat karyawan untuk bekerja. Untuk kinerja karyawan itu sendiri adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing karyawan. Hubungan antara stres dan kinerja karyawan yaitu pada tingkat stres yang rendah, kinerja karyawan rendah. Pada kondisi ini, karyawan tidak memiliki tantangan dan muncul kebosanan karena understimulation. Pada tingkat stres yang sangat tinggi, kinerja karyawan juga rendah. Pada kondisi ini, terjadi penurunan kinerja. Tingkat stres yang berlebih akan menyebabkan karyawan dalam kondisi tertekan karena tidak mampu lagi mengatasi tugas. Jadi, dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang sangat kuat antara stres kerja dengan kinerja karyawan, dan stres kerja berpengaruh positif karena semakin tinggi tingkat stres kerja, semakin baik kinerja karyawan. Dan untuk jurnal yang terakhir adalah pengaruh pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT Gistek Garmen Indonesia Kabupaten Majalengka. Untuk pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Dan untuk kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun kondisi dirinya. Dan untuk produktivitas kerja itu sendiri adalah kemampuan memperoleh manfaat-manfaat dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yaitu kepuasan kerja dan disiplin kerja karyawan. Indikator produktivitas kerja ada yang pertama, kualitas hasil kerja karyawan, 2. Kuantitas hasil kerja karyawan, 3. Waktu kerja karyawan. Dan dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pada karyawan PT Gistek Garmen Indonesia Kabupaten Majalengka, baik secara parsial maupun secara simultan. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengembangan karir dan kepuasan kerja merupakan faktor pendorong bagi peningkatan produktivitas kerja karyawan. Dan untuk perbandingannya, dari 10 jurnal atau artikel di atas, hampir semua membahas tentang kinerja karyawan dan ada beberapa artikel yang membahas materi berbeda. Dan untuk kesimpulannya yaitu sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan karena perannya sebagai subjek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan. Mungkin hanya
Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.